Akan mempresentasikan terkait jawaban ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Mohon izin saya share screen. Untuk soal yang akan saya paparkan terkait soal bagian A. Yang pertama, apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antar individu dan perusahaan. Nah, secara umum, investasi itu adalah penanaman aset atau dana untuk jangka waktu tertentu guna memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Nah, tujuan utama investasi ada yang pertama memperoleh pendapatan tetap, yaitu bisa berupa bunga, royalti, dividen, atau uang sewa. Yang kedua, membentuk dana khusus untuk keperluan ekspansi dan kepentingan sosial. Yang ketiga, mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain untuk kepentingan kepemilikan sebagai ekuitas, menjamin ketersediaan bahan baku, dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan, mengurangi persaingan antara perusahaan sejenis, dan menjaga hubungan antar perusahaan. Nah, perbedaan tujuan antara individu dan perusahaan terletak pada skala dan sifat tujuannya. Individu biasanya berinvestasi untuk mencapai tujuan pribadi, seperti membangun rumah, menyekolahkan anggota, keluarga, atau membuka usaha. Nah, sementara itu kalau perusahaan berinvestasi biasanya bertujuan untuk berorientasi pada pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis, seperti misalnya ekspansi, penguasaan pasar, pengurangan resiko bisnis, atau mempertahankan posisi strategis lainnya. Selanjutnya, nomor 2, jelaskan konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes dan bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi. Jadi, kalau menurut John Maynard Keynes, MEC atau marginal efficiency of capital adalah tingkat diskonto yang akan menyamakan harga penawaran aset modal dengan nilai sekarang dari serangkaian pengambilan yang diharapkan dari aset tersebut. Sederhananya, MEC adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari tambahan satu unit investasi. Nah, keputusan investasi ini dipengaruhi oleh perbandingan antara MEC dan tingkat bunga yang berlaku. Jika MEC lebih tinggi dari tingkat bunga, maka investasi akan dianggap menguntungkan dan akan dilakukan. Nah, sebaliknya, jika MEC lebih rendah dari tingkat bunga, maka investasi tidak akan dilakukan. Ini berarti investor akan terus berinvestasi hingga MEC sama dengan tingkat bunganya. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Nah, adapun 3 jenis instrumen keuangan jangka produk utama yang diperdagangkan di pasar modal, yang pertama adalah saham atau stok, yaitu terkait bukti kepemilikan atas suatu perusahaan berbentuk PT. Nah, saham ini biasanya dibagi menjadi 2, saham biasa dan saham preferen. Kalau saham biasa itu surat berharga yang paling dikenal dan banyak digunakan perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat. Nah, ini nanti juga bisa diberikan dividen untuk pemegang sahamnya. Contoh, saya membeli saham PT Telkom di Bursa Efek Indonesia. Kalau saham preferen atau preferred stock memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa. Ini biasanya menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, namun juga tidak mendatangkan hasil. Contoh, sebuah perusahaan menerbitkan saham preferen dengan dividen tetap sebesar 7% per tahun. Jenis yang kedua ada obligasi atau bonds, surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah, misalnya obligasi retail Indonesia atau ORI, maupun oleh perusahaan swasta, biasanya obligasi korporasi. Pemegang obligasi menerima pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian produk pada saat jatuh tempo. Contohnya, pemerintah Indonesia menerbitkan ORI yang bisa dibeli oleh masyarakat dan PT Astra menerbitkan obligasi korporasi. Yang ketiga, reksadana atau mutual fund untuk menghimpun dana dari masyarakat permodalan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jenis reksadana meliputi yang pertama reksadana pasar uang. Ini adalah reksadana yang ada di instrumen pasar uang atau bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Resikonya paling rendah dan pengembaliannya stabil. Contohnya reksadana yang mayoritas investasinya pada deposito berjangka dan sertifikasi Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Menginvestasinya kan kurang-kurangnya 80% dari aktifnya dalam bentuk efek bersifat utang. Tujuannya untuk stabil dalam modal dan pendapatan. Contoh reksadana yang sebagian besar diinvestasikan pada obligasi pemerintah dan obligasi korporasi jangka panjang. Reksadana campuran menginvestasikan asetnya dalam efek ekuitas dan efek utang. Tujuan utamanya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan dengan resiko moderat.
Yang dialokasikan biasanya 50% dana di saham dan 50% di obligasi. Yang terakhir ada reksadana saham. Ini biasanya mengisikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham dalam jangka panjang dengan resiko yang relatif lebih tinggi, namun potensi pengembaliannya juga besar. Contohnya reksadana yang berfokus diinvestasikan di saham-saham perusahaan besar di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.